Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel bikerland.id. Kali ini gue mau berbagi tips untuk setup action cam dengan intercom itu, untuk merekam percakapan kita lewat intercom untuk motovlogging ya. Ini unit yang gue pakai adalah unit intercomnya Pektok. Kalau untuk action camnya sebenarnya bisa apaan aja sih, yang penting ada audio innya gitu. Jadi sebenarnya untuk melakukan itu ada dua cara, khususnya untuk Pektok ya. Cara pertama itu adalah dengan menggunakan kabel. Jadi kita akan pakai splitter di sini, atau bisa juga ada orang yang memodifikasi mic-nya dipasangin splitter. Ada juga cara yang menggunakan dengan memakai Bluetooth modul. Nah, kalau yang pakai Bluetooth modul itu dia otomatis akan connect ke kardonya, ke Pektoknya pakai Bluetooth gitu. Jadi dia akan merekam percakapannya seperti dia unit intercom juga gitu. Cuman bedanya paling mic-nya dicabut. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kalau untuk yang kabel, kelebihannya itu dia tidak tergantung dengan baterai. Jadi kapan aja kita mau ngerekam, dia akan selalu ready. Suara kita pasti akan terekam karena semuanya baterainya hanya Pektok dan action cam-nya. Untuk ngerekamnya sendiri tidak menggunakan baterai. Yang kedua, kita juga bisa ngerekam suara-suara di sekitar kita gitu, dalam arti kalau ada kendaraan lewat atau apa itu akan terekam semua dengan mudah gitu. Tapi ada kekurangannya nih kalau pakai kabel. Nah, kalau pakai kabel ini otomatis Pektok yang punya noise cancelling itu nggak akan kepake. Jadi kalau penempatan mic-nya itu jelek, dia akan ngerekam suara angin dan semacamnya, jadi ada noise gitu ya. Itu kekurangannya. Kekurangan lain, karena dipakai kabel, jarak antara Pektok dan action cam-nya nggak bisa jauh. Berarti dia akan adanya di helm action cam-nya. Nggak bisa kita taruh di deket speedometer atau di belakang atau di dimanapun itu, karena dia keterbatasan kabel kan, karena akan repot sekali dari helm ada kabel panjang kemana-mana. Nah, kalau Bluetooth, menggunakan modul Bluetooth, kelebihannya itu dia akan ngadopsi noise cancellingnya dari si unit Pektok. Jadi selama kita diem, dia tidak merekam apa-apa, jadi nggak ada suara angin atau semacamnya yang mengganggu gitu. Selain itu juga kamera bisa ditaruh di mana aja karena unit Bluetooth-nya akan nempel sama action cam-nya dan dia tanpa kabel kan. Jadi si action cam mau kita taruh dimanapun bisa, dia akan bisa ngerekam. Tapi dengan menggunakan Bluetooth itu dia punya kelemahan. Hasil suara itu ketergantungan dengan baterai dari modul Bluetooth tersebut gitu. Dan itu akan jadi masalah saat kita riding jauh, karena biasanya modul Bluetooth itu baterainya jauh lebih sebentar ya, kecil dibandingin Pektok atau kameranya gitu. Biasanya kalau Pektok kan bisa sampai 8 jam 10 jam. Kalau Bluetooth itu kan biasanya sekitar 2 sampai 4 jam lah ya gitu. Jadi dan itu kemungkinan kita bisa kelewat tuh. Jadi pas kita lagi ngerekam baterai Bluetooth-nya habis, akhirnya rekamannya nggak ada suaranya. Jadi gagu gitu, sayang sekali kan. Terus juga kelemahan lainnya ya nyari unit Bluetooth yang compact, yang kecil, yang bisa ditempel di action cam dan juga bisa connect ke kardo, ke Pektok, itu nggak gampang gitu. Itu jadi kelemahan-kelemahannya. Nah, di sini gue akan coba nunjukin setup gue. Nah, kalau gue pribadi gue pakai yang kabel. Nah, cuman di sini gue bikin simplify, lebih gampang karena gue bikin kabelnya sendiri. Jadi panjang kabelnya juga bisa disesuaikan dan di dalam helm nggak terlalu banyak kabel jadinya gitu. Yang pertama itu gue pakai splitter. Gunanya untuk kita nge-split speaker. Ini jack speaker ya. Yang harusnya ke speaker dari Pektok, kita taruhin splitter. Ya, splitter ini banyak ya di pasaran, ada yang macem-macem. Kalau bisa yang 3 pole-nya ada 3 nih, TRS yang jenisnya ini ya. Dia ada stereo tanpa mic. Kan ada yang 1 mono, terus ada yang 4. Kalau yang 4 itu biasanya satunya lagi mic.
Nah kita cari yang TRS. Kenapa kita pakai ini? Karena kita mau nge-split satu masukin ke speaker, jadi tetap kita dengar speaker. Yang satunya lagi ini buat nanti ke action cam, biar dia suara percakapan dari teman-teman yang lain bisa masuk ke action cam. Nah kabel yang kedua itu adalah mic-nya sendiri. Nah ini mic-nya ini gue bikin sendiri nih ya, pakai jack stereo ya, TRS. Ini biasa kabel, di kabelnya ada 4 karena stereo. Nah di ujungnya di split jadi 2 kan ya, dia kan stereo ya. Yang satu buat mic gue ngomong, yang satunya lagi buat input dari speaker gitu. Jadi kita colok ke sini nih. Nah begitu, jadi nanti yang kerekam, kita ngomong kerekam dari mic, dan percakapan teman-teman ataupun apapun itu yang keluar dari Packtalk, bisa itu sistemnya ngomong atau radio atau musik atau intercom, telepon, semua yang masuk ke speaker itu akan masuk kerekam ke action cam gitu. Nah ini gue bikin sendiri. Ini mic-nya sebenarnya bisa pakai mic apa aja ya, yang kecil simple. Tapi di sini gue pakai mic dari intercom, mic-nya VNet 60 kalau nggak salah ya. Gue beli online waktu itu, harganya murah, cuma sekitar 20 ribuan. Ini keuntungannya karena terpisah seperti ini channel kanan, yang ini channel kiri ya. Jadi hasil rekamannya di action cam itu terbagi jadi 2. Yang kanan itu suara gue, yang kiri suara dari unit Packtalk. Jadi kalau kita mau ngedit, kita mau hilangin salah satu, itu gampang gitu. Ini sengaja gue bikin seperti itu ya. Terus trik lainnya juga, kadang-kadang nih suara dari Packtalk sama dari mic itu nggak sinkron. Untuk beberapa action cam seperti GoPro, dia akan volume itu kalau terlalu kenceng, si GoPro akan nurunin suaranya. Nah masalahnya itu kalau suara dari Packtalk, misalnya nih ya, dari Packtalknya lebih kenceng, maka suara kita itu akan jadi kecil. Itu akan jadi masalah ya, atau kebalikannya. Nah untuk ngakalinnya, kalau gue dalam kasus gue ini, suara dari Packtalk itu lebih besar, jadi suara gue ngomong jadi kecil gitu. Cara ngakalinnya adalah gue pasang resistor. Nih di sini bisa kita lihat kalau dibuka, di dalamnya gue kasih resistor ya. Gue kasih resistor biar suara dari Packtalknya masuk ke action cam bisa sama suara gue volumenya gitu. Jadi nggak saling neken gitu. Ukuran resistornya sendiri bisa kalian sesuaikan, karena pastinya volume Packtalk sama mic yang kalian gunakan pasti juga berbeda-beda gitu. Jadi gue nggak bisa ngasih referensi. Kalau gue sih pakai 330 kilo. Untuk contoh-contoh videonya kalian bisa lihat di video-video motovlog gue ya. Silahkan pilih sendiri yang mana buat referensi. Kayaknya segitu dulu. Semoga videonya bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, saran, atau ide, atau minta request bikin tutorial lain, tulis aja di kolom komentar. Insya Allah kalau gue bisa pasti akan gue bikinin gitu. Sekian dulu dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.